tugas kita adalah do our best and let Allah do the rest. Tugas kita adalah melengkapi semua upaya, menyempurnakan semua upaya yang ada, bener gak? Abis itu lu serahin sama Tuhan. Lifestyle. Oke teman-teman Smart Skill School, kini kita ketemu Adi Warman Karim, salah satu teman gue yang super sibuk. Bisa berbulan-bulan bikin janji. Sekarang memimpin Karim Consultant Indonesia dan juga pakar syariah Indonesia. Apa kabar Adi Warman? Alhamdulillah baik, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat, berkah, bahagia. Amin, alhamdulillah. Oke, banyak teman-teman ini yang menanyakan karena mengalami kesulitan pandemi COVID ini. Ada yang diberhentikan dari pekerjaannya, tapi ada juga nih yang mendapat peluang justru di dalam masa sulit ini. Gimana pendapat Anda, Mr. Karim? Nomor satu nih, kita harus yakinnya nih, bahwa ini semua ada yang ngatur namanya Tuhan, Allah. Bener gak? Jadi kita kudu yakin aja. Kalau kita yakin bahwa ini semua ada yang ngatur, just flow with the life. Enjoy life, man. Ngapain ente gerundel tentang kehidupan juga gak bakal ngerubah hidup lo, bener gak? So enjoy the life. Trust him. Trust Allah. Trust God. Dalam Islam ya. Takdir itu ada dua, bos. Pertama ada yang takdir namanya takdir mutlakon. Takdir yang mutlak yang gak bisa kita rubah. Contohnya kita gak bisa milih siapa orang tua kita, bener gak? Lahir aja belum, gimana milihnya, bener gak? Itu takdir yang mutlakon. Pahala dari takdir mutlakon satu, yaitu keredoan kita menerima takdir tersebut. Tapi yang kedua, ada nih takdir ikhtiari, yaitu takdir yang harus kita ikhtiarkan. Ini pahalanya dua. Pertama, pahala dalam ikhtiarnya. Kedua, pahala ketika kita redo menerima apapun hasil ikhtiar kita. Ini penting nih, ini penting. Nah, Ibu Siti Hajar, ibunya Nabi Allah Ismail alaihissalam, itu dia ikhtiar, bos, nggak ada nyerahnya, nyari air. Waktu itu belum ada Masjidil Haram, guys. Sekarang belum ada, gurun tandus, men, lari doang antara Safa Marwah, 7 kali bolak-balik nyari air, nggak ada nyerahnya. Akhirnya ketemu air, bukan beliau yang nemuin anaknya. Bukan di Safa Marwah, ketemunya beberapa ratus meter dari Safa Marwah. Tapi Allah bilang dalam Al-Quran, Inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Di ikhtiar itulah ada tanda-tanda kebesaran Tuhan. Kita gitu juga, men. Covid gak Covid, susah gak susah hidup. Jalanin aja, bener. Lari terus. Usaha untuk cari pahalanya itu, karena dalam ikhtiar itu terdapat pahalanya. Nah, kalau kita udah ngerti dua jenis takdir ini, apa yang perlu kita ketakutin dalam hidup ini, bener gak? Jalan aja. Dan kita juga harus yakinnya bahwa setiap kali ada kesulitan, Tuhan pasti datangkan pada saat yang sama itu kemudahan-kemudahan. Oke. Dikatakan di dalam Al-Quran, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Gimana dia ada kesulitan tapi ada kemudahan? Apa rahasianya gitu loh? Gimana? Itu two side of a coin. Itu two side of a coin. Nggak ada kesulitan kalau nggak ada kemudahan. Nggak ada kemudahan kalau nggak ada kesulitan. Itu two side of a coin. Nggak ada kaya kalau nggak ada miskin, bener nggak ada putih kalau nggak ada itu. Bener. Jadi emang dari sononya. Dan dalam bahasa Arabnya itu disebutkan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Kata-kata bahasa Arab yang digunakan itu adalah ma'al itu artinya bersamaan dengan, two sides of a coin. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan, bukan, tapi berbarengan. Itu benar-benar dua sisi dari mata uang. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, tugasnya kita adalah setiap ada kesulitan pasti orang lain juga dapat susah, benar gak? Ketika orang lain juga dapat susah, ketika semua orang dapat susah, pasti semua orang berpikir gimana caranya keluar dari kesulitan itu. Indahnya adalah kalau kita bisa menjadi orang yang memberikan solusi atas kesulitan yang ada, bener gak? Kantor gue, men, lagi COVID. Ini peak all the time.
20 tahun kita berdiri, ini peak of the time. The first peak itu dulu tahun 2004. Kemudian gak ada peak yang kayak gitu. Tahu-tahu sekarang, event sekarang lebih besar lagi daripada peak yang terjadi tahun 2004. Ketika COVID, ketika orang semua harus WFH, kita WFO. Tapi kemudian kita ganti jadi WFA, work from anywhere. As long as you work, as long as you work. Bener gak? Dengan kemajuan. Jadi kalau menurut gue, ya itu two sides of a coin. Mengapa two sides of a coin? Karena pada saat susah, semua orang pasti cari solusi. Alangkah indahnya kalau kita bisa menjadi solusi yang dicari-cari orang itu, benar gak? Dan ketika itulah kita bisa lihat the beauty of kesulitan. Karena kita menjadi part of the solution dari kesulitan yang orang hadapi. Gitu bos. Nah, kalau kita di umuran 50 tahunan ini, bijaksana gak sih kalau kita ganti pekerjaan atau buat bisnis baru? Belajar lagi dari awal, ngulang lagi semua dari awal. Wah, repot kan? What do you think? As long as you love what you do and you do what you love. Bener gak? Karena bisa jadi pada umur 50 kita punya love yang baru. Misalnya saya baru umur 50 ini, saya suka ikan diskus. Selama ini enggak, saya mainnya koi. Bener gak? Baru di umur 50 tiba-tiba saya suka burung kicau. Sebelumnya enggak, saya suka burung hias, warna-warni segala macam. Tapi di umur 50 tahu-tahu saya jadi suka burung kicau. Jadi ada segala macam burung kicau, bener gak? Jadi kita nggak tahu karena kita akan berkembang, kita manusia. Ketika kita berkembang dan kita menemukan hal baru yang kita sukai, yang kita cintai, yang kita punya passion di situ, then you do it. Because if you do something you don't love, then it's nothing. You waste your time, bener gak? Kita ngabisin umur men kalau kita ngelakuin sesuatu yang kita nggak suka. So every minute of life kita harus enjoy, karena every minute of life adalah pemberian Tuhan ke kita yang harus kita syukuri. Aneh dong, Allah udah kasih kita umur, kita lewat menit demi menit dengan cara ngeluh, menit demi menit dengan cara nggak bersyukur, dengan merasa selalu kurang. Bukankah Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhan mana lagi yang mau kita ingkari, bener gak? Covid udah setahun lebih man, udah banyak yang sakit, ada yang meninggal juga. Alhamdulillah saat ini kita masih sehat-sehat aja. Kalaupun udah ada yang pernah kena, alhamdulillah kita sembuh man. Bener, itu kan nikmat Tuhan yang luar biasa yang harus kita syukuri. Ente masih mau ngeluh lagi? Kagak usah, hidup aja dah. Smart Skill School. Jadi ya bisa juga ya di usia-usia lanjut ini kita berubah dan tetap aja ada potensi sukses di dalamnya. Iya, karena semua orang punya timeline hidupnya masing-masing. Jadi Tuhan itu ngasih setiap orang itu jatah rezeki. Yang kita nggak tahu adalah kapan jatah rezeki itu, cash flow-nya itu turun ke kita. Ada orang yang kaya ketika telah berumur 50 tahun ke atas. Ada yang baru kaya ketika 60 tahun ke atas. Ada yang kaya di umur muda, umur 20-an aja, udah 25-an udah kaya. Habis itu miskin pas tuanya, bener gak? Ada yang 25 kaya terus, kita nggak tahu. Ini semua rahasia Tuhan, karena kalau kita balik lagi bahwa takdir ada dua, di takdir ikhtiari tadi, kita cerita yang awal ya, takdir ikhtiari tadi ada 3 yang jadi rahasia Tuhan. Yang pertama rezeki, kita gak ngerti. Kapan datangnya, berapa gedenya kita gak ngerti. Yang kedua jodoh, kita juga gak ngerti kapan ketemu jodoh, kapan harus berpisah dengan jodoh. Apakah pisahnya bisa mati, apa bisa cerai, kita gak ngerti. Apakah ketemu jodoh lagi, gak ngerti. Yang ketiga adalah, apa itu ya, mati, ajal. Kita juga nggak ngerti kapan kita mati, gimana matinya, gimana cara matinya, kita nggak tahu. Ya, karena 3 ini adalah rahasia Tuhan, tugas kita adalah do our best and let Allah do the rest. Tugas kita adalah melengkapi semua upaya, menyempurnakan semua upaya yang ada, bener gak? Abis itu lu serahin sama Tuhan. Bahasa Arabnya faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan kalau kamu telah bertekad untuk melakukan yang terbaik yang mau kamu lakukan, according to our passion, benar gak? Fatawakkal 'ala Allah.
Kemudian berserah dirilah kepada Tuhan. Ya kalau kita belum menyempurnain semua upaya ikhtiar kita, lu serahin sama Allah, nah bagaimana? Bukan begitu rumusnya. Waktu itu ada orang Arab Badui, gue cerita dikit ya, bener gak? Itu ada orang Arab Badui naik onta mahal men, onta merah, onta mahal tuh. Ferrari dah. Datang ke masjid. Begitu datang ke masjid, dia turun dari ontanya langsung masuk masjid. Onta kagak diikat, kagak diurusin. Rasulullah SAW yang lihat, dia tegur. Fulan, kenapa lu kagak ikat onta? Kira-kira gitu bahasa Betawinya, bener gak? Orang Arab itu mengatakan, aku telah berserah diri kepada Tuhan untuk urusan ontaku. Rasulullah SAW nggak senang dengarnya. Rasulullah SAW mengatakan, ikat dulu ontamu, baru berserah diri pada Allah. Lu sangkain Tuhan tukang parkir onta apa? Turun main nyelonong aja masuk masjid. Ini yang kita maksud dengan menyempurnakan ikhtiar kita, menyempurnakan upaya kita, dan let Allah do the rest. Gitu juga lah, kita umur 50 kayak 60 ketemu hal baru, new things that we love, do it. Because when you do what you love and you love what you do, insyaAllah ini akan mengundang datangnya pertolongan Allah. Terakhir nih, big question. Apakah pesan-pesan ini berlaku untuk lintas agama? Berlaku juga bagi semua teman-teman kita yang berbeda agama, bro. Ajaran agama Islam mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Tuhan cuma satu. Kalau Tuhan cuma satu, berarti pesan ini berlaku bagi semua orang. Terserah agamanya apa, bener gak? Terserah dah agamanya apa. Ini pesan datang dari Tuhan yang sama. Mau agama Kristen kayak, Yahudi kayak, Hindu, Buddha, kita semua punya Tuhan yang sama, yang satu itu. Oleh karena itu, karena message ini datangnya dari Tuhan yang sama, ini berlaku buat semuanya, men. Apa yang nggak berlaku, men? Mana emang ada ajaran agama lain yang mengatakan kalau susah maka kita suruh ngeluh? Nggak ada, men. Emang ada ajaran agama yang mengatakan kalau kita lagi susah kita kudu menyerah dalam hidup? Nggak ada, men. Never give up. Life is like a mirror. If you do good things, the good things will come back to you. If you do bad things, the bad things will come back to you. So always do good things if you want to have a good life. Bener gak? Bener gak? Bener gak? Bahasa Arabnya ada, bahasa Qur'annya ada, bener gak? In ahsantum ahsantum li'anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau engkau lakukan kebaikan, maka kebaikan itu yang kembali padamu. Kalau engkau lakukan keburukan, keburukan itu yang akan kembali padamu. Kita juga diajarkan dalam ajaran agama apapun lah. Life is like walking in the dark tunnel. If you fear of darkness and stop in the middle of darkness of the dark tunnel, you stop there and you will be stuck there forever. But if you keep walking with your faith, at the end of tunnel, there will be a light. Kalau kita berhenti di tengah lorong gelap itu karena kita takut karena kegelapan, maka kita akan terus di sana. Tapi kalau kita terus jalani itu terowongan gelap dengan keyakinan bahwa Allah ada selalu bersama kita, maka di ujung terowongan gelap itu pasti ada secercah cahaya yang keren. Benar gak? Terakhir nih, karena gue goeser nih. Life is like riding a bike. Hidup itu kayak naik sepeda, man. To keep your balance, you have to keep going. Supaya kita kagak jatuh naik sepeda, kita harus jalan terus. Kalau lu stop, malah lu jatuh. Benar gak? So, teman-teman sekalian, jangan pernah nyerah dalam hidup ini. Karena masih ada Tuhan dalam setiap detik, setiap hirupan udara yang kita keluarkan dan kita tarik. Dalam setiap nafas kita, itu ada rezeki dari Tuhan yang diberikan pada kita. Selalu berjuang, enjoy life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Semoga kita selalu diberi rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'assalam karim. Okay, that's it for now. Please subscribe and like. Bye!